Alunan alat musik megah menyeruak seluruh ruangan di kedua sisi jalan. Para tamu mengenakan pakaian berwarna-warni, mengisi tempat duduk, dan upacara dihadiri dengan hikmat. Kalau bisa dibilang, ini mirip dengan pernikahan raja. Namun, sepertinya ini tidak bisa dikatakan pesta pernikahan yang penuh kebahagiaan dan keriuhan di mana-mana. Sepertinya ini lebih mirip pemakaman. Baik tamu pria maupun wanita memasang wajah datar. Tolonglah, kontrol wajahmu meskipun kamu tidak merasa nyaman. Apakah hanya aku yang bisa berpura-pura? Aku harus berjalan di tengah upacara beku ini dan berdiri di samping pria yang akan menghabisi nyawaku. Sekarang, Edith Rigelhop dipersilakan masuk. Pak Pendeta yang tidak tahu apakah dia datang ke pesta pernikahan atau diundang ke pemakaman, memanggilku dengan wajah murung. Aku sudah latihan seharian, tapi tetap saja aku masih gugup. Aku berjalan pelan-pelan ke depan, menendang gaun yang menutupiku seperti yang telah pelajari. Setidaknya aku harus menggunakan kekuatanku agar tidak terjatuh. Tapi bukan rok dari gaun ini yang aku permasalahkan, melainkan menjadi masalahnya. Ya, aku tahu, tapi tidakkah ini terlalu diperlihatkan? Pertama kali aku memakai gaun ini, aku merasa sepertinya ada yang kurang untuk menutupi belahan Samantha dan Rachelku ini. Bukankah gaun ini terlalu berlebihan untuk sebuah pesta pernikahan? Sepertinya bukan hanya aku saja yang berpendapat seperti itu. Tatapan orang-orang kepadaku seolah-olah memberikan kesan negatif, menjijikkan. Aku berjalan ke sisi laki-laki yang akan menebas leherku ini. Menebasnya melalui udara yang membuatku tidak akan bisa merasakan apa-apa lagi. Pastinya dia tidak ingin melihatku. Baginya, aku adalah kutukan atau hukuman untuknya. Wah, ngomong-ngomong, aku tidak terjatuh loh. Semuanya aman. Aku membengkokkan lututku dan menundukkan kepalaku kepada pendeta untuk menunjukkan kesopanan dan tanda kalau aku masih bernapas. Pendeta menganggukkan kepalanya dan memulai mengucapkan doa pemberkatan. Segala hal di dunia ini memujimu Tuhanku. Saya memberkati kalian berdua, pria dan perempuan yang hari ini membangun kebahagiaan dan kehangatan keluarga di sisi penciptanya. Namun sayangnya aku pikir masa depanku tidak akan bahagia dan hangat bersama pria ini. Tapi tidak ada cara bagiku untuk menghindari situasi ini. Ketika aku membuka mata, aku berada di tubuh wanita yang akan menikah seminggu lagi. Betapa gilanya kan? Kesialan tidak pernah datang sendirian. Itulah yang terjadi hari itu. Suna, aku bilang jangan melakukan ini. Ya, ini Yong-ong seniormu. Maaf manajer, Suna masih belum tahu mengoperasikan Microsoft Excel dan aku akan membuatnya paham. An Yong-eun selalu melakukan hal buruk padaku, hanya karena dia senior setahun dariku. Dia terus menyalahkanku atas kesalahannya. Manajer Park yang mencetak lembaran Excel yang berantakan itu lalu menatapku tajam dan ngomeliku lama sebelum pulang. Aku melihat Yong-eun dengan wajah bingung, tapi dia malah duduk di kursinya seolah dia capek tanpa melihatku. Berapa lama An Yong-eun hidup seperti itu? Aku tidak tahu. Dia sudah kukutuki sejak pagi. Suna, semangat. Teman sekerjaku menyemangatiku lewat pesan, tapi itu tidak terlalu berpengaruh padaku. Mungkin itu karena aku melihatnya membeli kopi dengan Yong-eun di akhir makan siang. Moodku buruk, tapi ini bukanlah hal umum, dan mungkin ini hanya sial saja, dan aku pantas mendapatkannya. Hari Jumat aku ingin berkencan dengan pacarku setelah bekerja, tapi tiba-tiba dia membatalkan kencan kami. Baby, aku punya si pekan ini, dan aku harus lembur. Maaf. Sampai jumpa minggu depan. Aku akan membeli kamu makanan yang enak. Selain karena tidak bisa melihatnya minggu ini,
Aku khawatir mendengar pacarku yang berjuang di hari-hari biasa juga harus bekerja di akhir pekan. Jika aku tidak berhenti di mall ini, aku tidak akan melihat pacarku menggandeng tangan wanita lain. Aku melihatnya tidak percaya, dan setelah mereka menghilang dari pandanganku, aku mengambil HP-ku dan mengirim SMS padanya. Katanya kerja lembur. Wanita yang kamu gandeng pasti bosmu ya. Kalian berdua terlihat sedang bekerja keras. Kuburlah tulangmu di pekerjaanmu dan jangan menghubungiku lagi. Bahkan ketika aku melihat pacarku menyelingkuhiku di depan mataku, anehnya aku tidak bergetar atau menangis. Bahkan aku tidak marah. Mungkin karena aku tahu akhir dari perpisahan ini adalah karena aku tidak berharga baginya. Dia adalah laki-laki tulus yang tumbuh di keluarga sejahtera dan bekerja di perusahaan besar. Dia tampan, tinggi, baik, dan berpendidikan. Dia adalah laki-laki yang menyenangkan dengan gaya hidup sederhana. Sementara aku berasal dari keluarga miskin dan tidak memiliki uang. Aku bersyukur pria sepertinya memperlakukanku dengan baik. Tapi di waktu yang sama aku berpikir sampai kapan ini akan bertahan. Dan kapan itu adalah hari ini. Aku kehabisan uang minggu ini. Aku harus membayar banyak novel di keranjangku dan membacanya. Memikirkan itu membuatku sedikit lebih baik. Hobiku adalah membaca novel romans fantasi sebelum tidur. Meski aku tidak punya cukup uang, aku harus membuka satu chapter gratis sehari atau menunggunya. Ketika aku berpikir, aku bisa menyimpan uangku untuk bertemu pria impian atau membayar beberapa novel di keranjang, membuatku semangat untuk pulang ke rumah. Apa yang kamu lakukan sekarang? Cepat dan datang ke sini. Kakak. Kakakku menunggu di depan pintu di samping tangga curam di sebuah kompleks perumahan kumuh. Sebelum mendekat, aku sudah mencium bau alkohol dari tubuhnya. Hei, berikan aku uangmu. Apa? Aku tidak punya uang. Kamu punya kartu, tarik uang cash dan berikan padaku. Kak, kamu berjudi lagi? Dasar, banyak bicara. Siapa yang kamu ngomeli, ha? Siapa membuatmu hidup sampai saat ini? Pendengaranku hilang karena bentakan kakakku. Tapi aku khawatir apakah ada orang di kamar samping atau mendengar hal ini. Apakah kamu akan terus memburuku sampai aku mati? Karena leukemia, aku mendapatkan transplantasi sumsum tulang dari kakakku 13 tahun yang lalu. Sejak saat itu, dia memburuku untuk meminta uang. Aku capek, kejadian ini terus berulang. Tidak, apakah kamu tahu berapa banyak uang yang telah kau ambil dariku? Kembalikan, dan ambil pinjaman lain. Apa? Dasar! Kakakku menamparku di pipi. Ada sekilas cahaya di depan mataku dan telingaku tuli. Aku merasakan sesuatu yang aneh, seperti aku terbang ke udara. Oh, ada tangga di belakangku. Aku berguling di tangga dan kepalaku terbentur benda keras. Itulah kenangan terakhirku sebagai wanita Korea, Chesuna. Aku merasa aku sudah tertidur sangat lama. Perlahan aku membuka mata dan sadar kalau aku tidak meninggoy. Aku pikir aku di rumah sakit, tapi tempat ini pastinya bukan rumah sakit. Ruangan Tuan Putri. Ruangan ini mirip dengan ruangan Versailles yang aku lihat di internet. Selain itu, aku tidak merasa sakit di tubuhku, yang seharusnya terluka parah. Tidak, aku bahkan merasa kuat dari biasanya. Apa? Berapa lama aku pingsan? Ketika terbangun, rambut merah tebal terjatuh di bahuku. Perasaan aku tidak pernah mewarnai rambutku. Dengan rambut di tanganku, aku takjub dan seseorang mengetuk pintu. Ini Sophia, Tuan Putri. Sophia. Kemudian pintu terbuka dan wanita muda dengan peringin menakutkan masuk dengan baskom tembaga di atas benda seperti baki. Pakaiannya seperti pakaian pelayang yang cosplayer sering pakai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. See you on the next story. Bye-bye.